bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Selamat pagi, apa kabarnya nih pemirsa? Semoga selalu diberikan keadaan sehat dan bahagia nih ya. Dan senang rasanya saya, Raudlo Rida nih, kembali menemani pemirsa di hari Kamis yang manis di acara Pagi Seru, ulas berita, no kaku-kaku. Nah pemirsa, kita langsung aja nih, ada banyak berita yang sudah kita siapkan. Salah satunya ini terkait dari berita dalam negeri. Lebih dari 25.000 orang akhirnya menandatangani petisi Budi Ari mundur dari Menkominfo. Wah, ini sempat geger juga nih kemarin ya. Nah, dilansir dari Kumparan News nih pemirsa, petisi terkait desakan kepada Menkominfo Budi Ari Setiadi untuk mundur ini masih bergulir hingga saat ini. Kenapa sih? Ya seperti kita tahu ya, sebelum-sebelumnya nih emang Kominfo nih kan lagi kena musibah ya. Dan akhirnya netizen ini menanggapi bahwa Budi Ari ini nggak becus menjadi Menteri Kominfo selama menjabat. Kemudian ya, ini kan bukan hanya terkait berita peretasan data nasional aja, namun ada banyak sekali nih yang akhirnya netizen ini bercuit gitu ya, bahwa emang banyak banget di Kominfo ini ada yang nggak beres seperti itu. Nah, berdasarkan data dari laman Change.org, petisi ini dibuat oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet per Rabu 10 Juli 2024. Kemarin pemirsa, baru satu hari aja udah 25.000 orang. Gimana nih hari ini nanti kita akan mendapatkan berita terbarunya ya. Nah, dan ini sudah ditandatangani sebanyak 25.877 orang. Nah, menurut foundernya nih ya, ini tuh mengapa meningkat petisi ini ya, karena tadi atas rasa ketidakpuasan dari kinerja Budi Ari selaku menteri. Nah pemirsa, ngomong-ngomong nih ya terkait hal ini, tentunya sebenarnya kan kemarin juga kita udah ngebahas tentang petisi pemakzulan dari Presiden Korea Selatan. Nah itu kan 1 juta, dan ini kalau semisal di Korea sendiri ada peraturan kalau semisal 1 juta itu bisa ditindaklanjuti. Tapi kalau semisal di Indonesia sendiri mau nggak mau nih pemirsa, terkait dengan pencopotan menteri ini sebenarnya merupakan wewenang dari Presiden. Nah siapa tahu ya dengan adanya gerakan petisi ini juga akan membuat tergerak gitu ya Pak Jokowi ini terkait dengan apa sih ini yang sudah terjadi kayak gitu, dan akhirnya bisa mengevaluasi. Nah kemudian pemirsa, ini ada yang menarik, bahkan media asing luar negeri ini menyebut bahwa Menkominfo Budi Ari ini sebagai menteri giveaway. Nah memang ya seperti yang kita tahu bahwa Budi Ari ini kan sebelumnya merupakan ketua dari Relawan Projo ketika waktu Jokowi ini mengkampanyekan sebagai presiden. Nah akhirnya nih Budi ini juga mendapat jatah menjadi menteri. Namun yang disayangkan oleh seluruh masyarakat, kenapa sih lagi-lagi nih Kominfo ini atau menteri dari Kominfo ini nih selalu orang yang tidak kompatibel dalam bidangnya seperti itu. Jadi seakan-akan data kita gitu ya atau hal-hal yang berkaitan dengan informasi ini disepelekan dengan menduduki seseorang yang memang tidak pada lingkupnya seperti itu. Nah, dan kemudian kita bakal bahas juga nih terkait dengan PDN yang diretas. Nah, sebenarnya ini kan kemarin sempat ramai sampai akhirnya gitu ya. Peretasnya sendiri ini meminta bayaran sekitar 100 lebih miliar kayak gitu ya kepada Indonesia. Namun akhirnya ini lucu jadinya ya, ibarat katanya akhirnya
penjahatnya malah ya udah deh kasihan gitu kan sama masyarakat Indonesia. Akhirnya itu dikembalikan lagi. Dan cerobohnya memang ya pemerintahan Indonesia ini atau Menkominfo ini tidak membackup datanya. Itu total hampir 98% yang berada di media ya. Ini akhirnya juga men-trigger masyarakat. Loh kok gimana sih pemerintah ini tidak benar-benar serius gitu dalam menaungi data-data kita. Wong kita pribadi aja nih pemirsa, kalau berkaitan dengan data-data yang privacy kita benar-benar mencoba untuk menjaganya sebisa mungkin. Ini loh sekelas negara gitu ya, bisa begitu terhadap data pribadi dari masyarakatnya. Dan lebih lucunya lagi, akhirnya juga baru-baru ini juga tersebar luas di internet sebuah dokumen yang memuat username dan juga password untuk mengakses server data. Cuman admin 12345. Halo, itu sandi yang sangat mudah sekali gitu kan. Ketika kita biasanya menggunakan sandi-sandi yang sulit gitu. Ini loh sekelas negara masa menggunakan sandi yang semudah itu ya, gimana nggak diretas seperti itu. Nah, dan sampai sekarang meskipun sudah dibalikan gitu, ada beberapa hal yang memang belum kembali seperti sedia kala. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang Kominfo sendiri ya pemirsa, ini salah satunya juga terkait dengan berantas judi online. Nah, ini juga karena sekarang judi online juga lagi marak-maraknya, apalagi kalau kita buka internet, itu tuh wah, berita-berita judi online tuh terus berseliweran kayak gitu. Nah, ini masyarakat juga akhirnya kan gemes sendiri. Ini gimana nih? Menkominfo ini harus bisa turut untuk segera membasmi, memberantas segala persoalan terkait dengan iklan judi online. Namun ini berdasar dari laman Menkominfo, Menkominfo juga setelah berusaha nih pemirsa untuk memberantas sekitar 2 juta lebih akun-akun yang memang ini disinyalir salah satunya adalah ini judi online seperti itu. Nah, tapi ya tadi ya pusatnya ini belum ketemu kayak gitu. Kita doakan semoga nih ya keadaan di Indonesia juga lebih baik lagi, judi online segera kita berantas. Karena sebenarnya kalau berbicara tentang pemberantasan ini bukan hanya tugas dari pemerintahan saja, tapi ini harus ada awareness nih dari kita, kepedulian kita untuk jangan sekali-kali mencoba judi online. Dan juga tadi kita harus menjaga data pribadi kita. Nah, kita akan lihat lagi pemirsa. Lebih lanjut, akankah meningkat nih ya jumlah petisi yang memang menginginkan Budi Ari mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kominfo. Selanjutnya pemirsa, ini juga ada berita terkait pemecatan nih ya. Akhirnya Presiden kita Pak Jokowi ini tekan kepres pemberhentian tak hormat Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU. Nah, Indonesia selain kemarin kita dihebohkan dengan berita dari Kominfo, ini juga dihebohkan dengan berita dari Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Akhirnya nih pemirsa, Jokowi menekan keputusan Presiden pemberhentian Hasyim Asy'ari secara tidak hormat. Nah, ini juga telah dinyatakan, ini juga ditindaklanjuti. Kemudian DKPP sendiri menyatakan Hasyim Asy'ari ini telah bersalah karena dinilai melanggar kode etik. Dan putusan itu dibacakan DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Nah, pemirsa, ngomong-ngomong terkait dengan kasus ini, sebenarnya ada banyak akhirnya ya. Ini juga sesekali Hasyim Asy'ari muncul, namun yang bikin geram netizen gitu ya, kok bisa saat preskon Hasyim Asy'ari ketika dinyatakan untuk mundur, Hasyim Asy'ari malah mengungkapkan Alhamdulillah. Nah, ini akhirnya masyarakat tuh kayak gak punya malu atau kayak gimana sih? Kemudian juga nih pemirsa, ini selaku teradunya juga sampai saat ini kan masih diamankan juga. Dan kita belum tahu ya apakah ada tindak pidana yang memang akan diberikan. Namun sebenarnya kalau kita melihat dari kasus ini gitu ya, ini ada dua hal yang berbeda gitu. Ini juga banyak sekali komentar netizen di media sosial yang akhirnya berspekulasi. Apakah gitu kan, kalau semisal berbicara tentang korban asusila, ini korbannya pun kok sepertinya malah saling mau ya seperti itu. Nah, ini juga ada berita karena korban asusila Hasyim Asy'ari ini pernah tagih janji dinikahi tapi tak disanggupi. Seperti yang kita tahu, ternyata nih banyak fakta-fakta yang akhirnya terkuak nih dari pemberitaan ataupun Ketua KPU Hasyim Asy'ari ini.
Ada juga berita yang menyampaikan bahwa sebenarnya pada Januari lalu Hasyim Asyari dan juga korban ini sempat membuat satu perjanjian, dan salah satu isinya ada yang memang tadi mau dinikahi, kemudian juga mau diberikan sebuah apartemen yang mewah hingga biaya hidup yang cukup fantastis selama per bulannya. Namun, entah mengapa nih ya, ada netizen yang berspekulasi, apa gara-gara nggak dipenuhi, akhirnya korban ini speak up, seperti itu. Makanya ya, ini juga Hasyim Asyari ini malah terlihat lebih santai dan lebih nggak tahu diri, seperti itu ya. Ditambah lagi waktu itu bilang, ya resiko orang ganteng. Aduh, gemes deh, pengen mengucapkan terima kasih gitu ya, nggak mau terima kasih, pengen kayak aduh Pak terima kasih mundur dari posisi KPU gitu ya. Nah jadi ngomong-ngomong terkait dengan berita ini, kita juga berharap bahwa segala orang-orang yang berada di posisi pemerintahan, yang memiliki jabatan, hendaknya ini dapat memikirkan lebih bijak lagi terkait dengan kelakuannya. Biasa ya, namanya juga ini di tahun politik, dan juga kalau semisal ngomong terkait dengan jabatan, pasti hal-hal yang akan mengganggu ya tadi, harta tahta wanita, seperti itu. Nah, baik pemirsa, itu tadi 2 berita pembuka kita hari ini. Masih ada berita yang lain, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.